Baik bunda-bunda semua, kita lanjutkan kembali pembicaraan masalah syirik ini. Kalau kita melihat syirik secara garis besar bisa dibagi dua. Yang pertama adalah syirik yang berhubungan dengan rububiyah. Rububiyah itu adalah menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Bukan Allah, tapi sekutunya. Ini bisa kita lihat di dalam surat Saba, surat ke-34 ayat 22. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka tidak akan memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit maupun di bumi. Ardiyah di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Ya. Dan sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya, bagi Allah maksudnya di sini. Jadi orang yang menganggap bahwa yang menciptakan alam semesta ini bukanlah Allah tapi selain Allah, maka di dalam ayat ini sudah dikatakan bahwa orang itu adalah salah. Nah, itu dikatakan syirik yang berhubungan dengan rububiyah. Yang kedua adalah syirik yang berhubungan dengan uluhiyah. Uluhiyah ini adalah dalam hal ibadah. Kalau yang ini misalnya yang berhubungan dengan ibadah, misalnya kita berdoa kepada selain Allah, atau kita menyembelih kurban, ya menyembelih kurban dulu yang sebagai acara ritual, ya dalam sesuatu ritual tertentu, misalnya sebelum Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kita menyembelih kurban terlebih dahulu. Atau ada juga yang saya pernah mengalami, kebetulan ya ini masih besan adik saya. Waktu itu saya diundang ke acara cukuran rambut cucunya. Nah, sebelum acara itu dimulai, saya melihat di kamarnya itu ada sajen-sajenan. Nah, jadi ini untuk apa? Saya bilang kan, padahal enak-enak itu makanannya, enak banget. Ini untuk apa? Jadi katanya ya untuk sesembahan katanya. Nanti kalau udah jam 12 malam baru boleh dimakan. Ya kalau udah jam 12 malam itu berarti sudah nggak enak lagi ya, sudah dihirup sama makhluk-makhluk yang nggak jelas itu. Nah, ini juga itu adalah yang dalam hal ibadah. Jadi ya namanya ya cukuran. Cukuran itu kan biasanya orang kan ada yang baca tahlil dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya sudah merupakan dalam hal ibadah. Atau bernazar untuk pada yang tidak pada tempatnya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam surat Luqman ayat 13. Surat Luqman ayat 13, wa wassayna insana biwalidayhi, ya, wa wassayna, dan kami wasiatkan atau kami ingatkan kepada Luqman, ya, salah, wa iz qala Luqmanu, ya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, libnihi wa huwa bi'izzuhu, ya ya'izuhu, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah. Nah, artinya apa? Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, ya bunayya, itu adalah wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka, ya, sesungguhnya ya mempersekutukan Allah itu la zulmun azim, ya, azim, ya, adalah benar-benar kezaliman yang paling besar, atau yang paling besar. Azim adalah yang paling besar. Nah, jadi nggak boleh kita dalam hal ibadah, nggak boleh kita meminta kepada selain Allah.
Nah, contoh lain misalnya adanya istighosah ya. Istighosah misalnya minta tolong kepada orang-orang yang mati. Minta kepada wali, kepada nabi, kepada yang guru misalnya, minta pada jin, nah atau kuburan keramat, atau minta minta rezeki, minta kesembuhan, atau minta apapun kepada hal-hal yang memang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan, minta kepada selain Allah. Nah ini adalah dalam hal-hal ibadah. Nah itu nggak boleh ya kita meminta kepada kuburan. Kuburan itu emang nggak bisa lagi ya, nggak bisa lagi. Nah ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada sesuatu bukti pun padanya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Nah, jadi orang-orang yang yang seperti itu maka dia katakan kafir karena ingkar, maka orang yang seperti tidak akan beruntung. Nah, apa ancaman? Ancaman jelas sekali ya bagi orang-orang yang syirik, maka dia merupakan melakukan dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, ini ada di dalam surat An-Nisa yang tadi ya, yang sudah kita bacakan tadi, An-Nisa 48 dan 116. Kemudian yang kedua adalah diharamkan surga. Artinya surga mengharamkan orang-orang yang berbuat syirik. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ya, silakan Bunda buka surat Al-Maidah ayat 72. Di situ dinyatakan sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Jadi jelas sekali tempatnya adalah neraka. Kemudian yang ketiga, akan menghapuskan pahala seluruh amal yang sudah dia lakukan. Ini banyak sekali dalam Al-Quran menyatakan demikian. Ada sebagai pedoman bisa dilihat di dalam surat Al-An'am ayat 88, surat ke-6 ya Bunda, ayat 88. Itulah petunjuk Allah, dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi Bunda, kalau kita memang sudah capek kita beribadah, kemudian sholat, kemudian puasa, bayar zakat, kemudian bersedekah dan lain sebagainya, kemudian kita pergi ke rukun, maka habislah semua pahala kita, nggak ada lagi. Kemudian yang ancaman yang keempat adalah orang-orang musyrik ini, maka harta dan darahnya itu menjadi halal. Nah ini bisa kita lihat di dalam surat At-Taubah, surat ke-9, surat ke-9 ayat 5. Nah silakan Bunda buka At-Taubah ayat 5. Nah saya bacakan ya Bun. Apabila telah habis bulan-bulan haram, kita di bagian akhirnya saja ya. Jika memang perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau mereka tobat boleh dilepaskan, tapi kalau mereka tidak tobat boleh halal darah dan hartanya untuk dibunuh dan hartanya boleh kita makan. Nah itu mengenai ancaman untuk orang yang berbuat syirik. Nah sekarang jenis syirik itu ada berapa? Syirik itu ada yang dikatakan syirik akbar, yaitu syirik besar
Ya, yang jelas yang tadi ya, meminta kepada selain Allah, misalnya syirik dalam berdoa, misalnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kemudian syirik dalam niat. Nah, itu bisa kita lihat di dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Kemudian syirik dalam ketaatan, mentaati selain Allah dalam hal bermaksiat kepada Allah, misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 31. Nanti bunda lihat sendiri ya bunda. Kemudian syirik dalam hal mahabbah, atau menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal ketaatan. Nah, ini bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil. Nah, syirik kecil ini kadang-kadang menjadikan si pelakunya tidak menjadikan si pelakunya itu keluar dari Islam, tetapi bisa mengurangi mengurangi ketaatannya kepada Allah, dan menjadikan bisa menjadi wasilah sehingga dia bisa menjadi syirik besar. Nah, syirik kecil ini dibagi dua, yaitu syirik zahir yang nyata. Nah, ini jelas sekali ini nyata nih ya. Contohnya apa? Bentuknya itu adalah karena ucapan, bisa karena ucapan bersumpah dengan nama selain Allah, ya. Syirik dalam bentuk perbuatan bisa juga, ya, memakai gelang, jimat, penangkal. Nah, ini yang sering sekali nih kita dulu, mungkin ibu-ibu yang sebelum hijrah dulu, kalau lagi hamil ya, kemana-mana bawa gunting, kemudian ada bawa buah kundur ditaruh di bawah tempat tidur misalnya, kemudian anak kecil bayi itu ditaruh yasin di kepalanya. Nah, ini adalah termasuk syirik dalam bentuk perbuatan, ya, syirik yang nyata, yang zahir, kelihatan. Bersumpah dengan selain nama Allah jelas ya bentuk ucapan. Kemudian ada tuh, kalau di kampung-kampung masih ada anak bayi itu dikasih gelang yang warna hitam, ada jimatnya, katanya untuk tangkal. Atau ada juga di rumah-rumah itu diletakkan, digantung bawang putih misalnya di sudut-sudut rumah, katanya untuk penangkal supaya jin nggak masuk. Nah, ini adalah syirik, seperti syirik kecil tapi kelihatan gitu, yang nyata, ya, yang nyata. Nah, yang paling bahaya ini adalah syirik kecil yang tersembunyi atau khafi. Nah, ini bisa dalam hal keinginan dan niat. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita nggak sadar bahwa itu ada pada diri kita. Apa contohnya? Misalnya riya. Nah, riya itu adalah keinginan kita untuk dipuji orang lain. Nah, itu dikatakan syirik kecil, ya, yang dikatakan riya itu. Nah, ini tanpa kita sadari ini muncul di dalam diri kita, ya. Atau sum'ah itu adalah ingin dengar ucapan kita. Kita kepengen orang lain mendengarkan ucapan kita. Nah, itu juga dikatakan syirik khafi atau tersembunyi. Kalau ini dipelihara terus menerus, maka nanti lama-lama bisa menjadi syirik besar. Demikianlah bunda-bunda pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kita yang sedikit ini bisa membawa manfaat bagi kita dan membawa keberkahan bagi kita semua. Sebelum berakhir, kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi habitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.